Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Satria. Di sini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan langkah-langkah bagaimana cara membangun atau membuat R menggunakan software Unity dan Vuforia. Di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat ingin menginstal Unity 3D, yaitu yang sudah pastinya adalah spesifikasi dari PC atau komputer kita. Di sini kita harus menggunakan Windows 7 XP 1 Plus atau Windows 8 maupun Windows 10 64 bit. Jika kalau Mac OS, kita pakai Mac OS minimal X10.9. Selanjutnya adalah CPU dengan kompatibilitas SSE 2. Di sini harus menggunakan CPU yang lumayan terbaru ya. Minimal saran saya menggunakan untuk Intel generasi 6 setara lah. AMD juga, karena makin terbaru maka makin kompatibilitasnya sangat tinggi ya. Selanjutnya adalah GPU dengan kompatibilitas dengan DirectX 10. Nah, di sini diwajibkan DirectX-nya adalah 10 maupun lebih. Di sini saya juga menggunakan DirectX 11 ya. Karena lebih terbaru itu lebih bagus. Nah, minimal RAM yang dibutuhkan oleh Unity adalah 2 GB. Disarankan untuk memakai di atas 2 GB. Kenapa? Karena membutuhkan ya lumayan tinggi juga sih RAM-nya. Tapi minimal 2 juga bisa. Tapi disarankan di atas 2 GB. Ruang pada hard disk minimal 4 GB. Nah, di sini kita harus memiliki space hard disk minimal 4 GB atau lebih. Nah, disarankan lebih lah, karena di sini kita akan menyimpan file-file yang sudah kita buat, karena sudah membutuhkan ruangan hard disk yang sangat lebar. Selanjutnya, versi Unity. Versi Unity sendiri itu ada versi Unity 2017.1 sampai 4, 2018.1 sampai 4, 2019.1 sampai 4, lalu 2020.1 sampai 2. Setelah itu 2021.1 sampai 2. Nah, di sini ada tambahan juga sepertinya yang 2022 tapi masih beta. Nah, disarankan untuk yang mempunyai spek minim banget, maksudnya spek low end ya, spek PC maupun komputer yang low end, itu disarankan menggunakan dari 2017, jangan yang 2021. Yang paling enak sih sebenarnya dari 2018.4 sampai ya 2019.4. Nah, itu sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena di situ sudah sangat berguna sekali pada PC yang low end yang mempunyai spek rendah. Disarankan untuk menggunakan versi yang 2018.4. Itu sangat disarankan ya. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengujian Unity, juga harus diperhatikan, yaitu adalah kamera. Kita harus menggunakan kamera HP yang dihubungkan melalui aplikasi pihak ketiga, yaitu Droid Cam. Nanti disambungkan ke HP, karena kita tidak mungkin menggunakan dari kamera webcam ya, yang khususnya laptop kan nggak mungkin pakai kamera webcam. Nah, jika yang menggunakan komputer, PC gitu, kita harus menggunakan pihak ketiga yang disambungkan melalui HP. Di sini saya sih menggunakan pihak ketiganya, yaitu Droid Cam ya. Lumayan bagus aplikasinya, simple, sangat mudah lah untuk disambungkan. Banyak sekali hal-hal yang harus
perhatikan tuh dari spek PC saat pengujian, sebaiknya tidak membuka aplikasi apapun untuk yang ini ya, untuk PC atau komputer yang low end itu disarankan tidak membuka aplikasi banyak itu, maksudnya cukup aja itu Unity aja, karena di situ pemrosesannya lumayan ya, dari kerja prosesor itu sangat keras di situ, bisa cepat panas, nanti bisa juga overheat kalau kebanyakan buka aplikasi ya tergantung kita download versi berapa ya. Disarankan dari versi 2018an itu udah sangat rekomendasi lah menurut saya. Saya juga di sini menggunakan 2019.4 kan, itu menurut saya sudah rekomendasi kepada laptop saya yang low end. Mungkin hal yang harus diperhatikan dalam penginstalan Unity di laptop PC kita, sesuai pada spesifikasi laptop kita juga, komputer kita, jadi harus sangat-sangat disesuaikan. Sebelum kita memulai ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu AR. Oke. Augmented reality atau yang sering kita sebut AR adalah suatu teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang kita buat oleh komputer dengan dunia nyata. Ada dua software yang kita gunakan saat ini untuk membangun atau membuat AR itu sendiri, yaitu adalah software Unity dan Vuforia Engine. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, mari kita pertama-tama kita buka browser kita. Nah, pada browser kita ketikkan Vuforia Engine, maka akan menampilkan home page-nya seperti ini. Di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu untuk bisa masuk ke Vuforia-nya. Berhubung saya sudah membuat akunnya, di sini kita langsung aja pergi ke develop. Oke, kita pergi ke develop. Nah, setelah di develop, maka tampilannya adalah license manager. Apa sih itu license manager? Nah, lisensi manager itu seperti pada umumnya itu lisensi. Oke, pertama kita buat yang namanya license manajernya dulu. Di sini kita langsung pergi ke get basic. Oke, kita klik get basicnya. Setelah itu kita buat nama lisensi key-nya. Nah, di sini udah ada nama-namanya nih yang kita sudah buat sebelumnya. Dan kita klik aja, tulis namanya. Saya akan menamai adalah belajar Vuforia. Kita checklist by check this box-nya, lalu kita confirm. Nah, sudah terbuat license manajernya. Kita klik. Nah, ini adalah kode license punya kita untuk dihubungkan dengan software Unity. Nanti kita copy ini. Sebelum kita ke Unity-nya, di sini kita harus membuat target. Apa sih itu target manager? Nah, kita klik ke target manager ya di sebelah license manager. Target manager adalah suatu gambar yang kita pilih sebagai base atau letak dari animasi yang akan tampil seperti foto, logo maupun yang lainnya. Kita masukkan ke target manajernya dulu. Kita add database. Nah, di database ini kita buat namanya. Nah, di sini banyak ya, kita buat aja target underscore R. Oke, kita pilih device tipenya, kita create. Nah, di sini udah buat database-nya. Lalu kita klik target R-nya ya, nama ininya. Nah, di sini kita akan memasuki atau memasukkan foto, logo atau lainnya lah ya. Mari kita add target dulu. Kita masukkan fotonya, kita klik add target, lalu kita masukkan fotonya atau logonya. Lalu kita klik satu. Nah, langsung kita ke add aja, klik add. Oke, di sini adalah uploading target. Kita tunggu. Nah, di sini sepertinya sudah masuk ya gambarnya atau logonya. Nah, di sini adalah logo yang kita gunakan untuk menampilkan poin untuk menampilkan animasinya. Nah, di sini adalah tipenya single image ya. Kalau misalnya double ya double. Nah, ratingnya di sini adalah bintang 5. Nah, dipastikan ratingnya itu
bintang 5. Kenapa? Karena untuk kamera mendeteknya lebih gampang, pokoknya lebih mudah untuk mendetek logo tersebut. Oke, status aktif. Setelah kita udah membuat target manajernya, kita pergi ke Unity-nya. Oke, kita pergi ke Unity Hub. Ini adalah tampilan Unity Hub-nya. Pada project terlebih dahulu sobat harus download dulu ya, install Unity-nya. Saya menggunakan versi 2019.4. Gimana sih cara installnya? Klik aja add, nanti akan muncul versi-versinya. Jika yang abu-abu ini namanya sudah terinstall, jika yang hitam belum diinstal. Tinggal next aja, lalu tunggu hingga selesai installnya. Karena saya sudah menginstalnya, lanjut aja kita ke project. Nah, pada bagian project ini, tampilan project ini masih kosong ya. Nah, kita harus membuat projectnya itu dulu. Kita klik new. Nah, di sini adalah nama project itu sendiri. Kita tulis ya, misalnya oke. Nah, Mars Project lokasi biarin saja. Template-nya ini kita pilih yang 3D. Pastikan yang 3D. Oke, kita klik aja create. Loading cukup lumayan lama ya, tergantung dari spek PC atau laptop masing-masing. Nah, ini adalah tampilan dari interface Unity 3D ya. Beginilah tampilannya, sangat simple menurut saya. Lebih simple dari aplikasi 3D lainnya. Oke, pertama, selanjutnya langkah apa yang kita gunakan? Nah, selanjutnya adalah kita mendownload atau menginstal Vuforia engine-nya di dalam software Unity-nya. Kemana kita perginya? Oke, yang pertama kita pergi ke Windows. Setelah itu kita klik Package Manager. Nah, kita tunggu. Di sini adalah loading. Nanti ada beberapa instalan, tapi kita hanya install yang Vuforia aja. Ditunggu aja. Di sini ada loading package, nanti akan ada banyak. Kita cari Vuforia Engine. Kita bisa scroll ke bawah, tuh kita bisa cari yang namanya Vuforia Engine R. Nah, ini adalah Vuforia Engine R. Kita klik aja. Nah, di sini adalah Vuforia Engine R versi 8.1.12. Yang 2019. Kenapa 2019? Karena di sini saya memakainya Unity yang 2019. Menurut saya lebih stabil, khusus di laptop saya lebih stabil di 2019. Setelah itu kita klik install aja. Kita tunggu, ini sedang proses installing. Nah, sepertinya sudah selesai kita installing ya. Sini akan muncul up to date. Up to date itu untuk mengupdate versinya ya. Tergantung kita. Ya, kita langsung aja kita silang. Selanjutnya kita akan menambahkan toolnya. Toolnya di bagian sini. Langsung aja kita klik kanan. Nah, di sini tandanya sudah muncul Vuforia jika sudah diinstal. Kita klik aja Vuforia Engine, lalu kita tambahkan yang namanya R Camera. Nah, di sini kita udah import R Camera. Selanjutnya kita tambahkan juga dari menu Vuforia Engine itu adalah image. Image itu apa? Ini image target ya. Kita klik import dulu. Image target itu tool untuk meletakkan gambar yang kita setujui atau yang kita mau ya, seperti logo atau gambar yang sudah kita upload tadi di Vuforia. Oke, setelah sudah berhasil diimport, ini main kamera kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan R kameranya, target dari logo yang sudah kita upload tadi. Nah,
setelah itu sebelumnya kita download dulu databasenya di website Vuforia. Nah, kita pergi ke website Vuforianya. Nah, ini website Vuforianya. Di sini sobat langsung klik aja download database. Kita pilih yang Unity Editor karena kita menggunakan Unity. Lalu kita klik download. Kita tunggu beberapa saat hingga selesai. Nah, sudah berhasil terdownload ya. Kita balik lagi ke Unity-nya. Setelah itu kita masukkan database yang sudah kita download tadi ke dalam sini. Pertama kita klik aset. Lalu pada aset, pada bagian kosong kita klik kanan. Setelah itu kita import package, lalu kita klik custom package. Tunggu. Nah, kita masukkan database yang sudah kita download tadi. Kita open. Nah, ini tulisannya kita import semuanya, dipastikan ke checklist semua. Kita import. Nah, kita sudah berhasil mengimport, tetapi kenapa tidak nampil? Oke, di sini butuh settingan sedikit pada bagian, pada bagian image target ya. Di sini pada database ya kita rubah menjadi target R. Nah, di sini di tengah-tengah sini ya, maka nampil logo yang sudah kita upload di database tadi. Kita rubah rotasinya sedikit biar menghadap ke depan. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita menambahkan icon di atas gambar atau di atas logo yang sudah kita import ini? Sobat bisa klik kanan pakai 3D yang udah disediakan ini ya, atau sobat bisa buat, atau sobat bisa import sendiri. Kita cari nih, bisa spare, cup, silinder dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan stok 3D animasi dari Unity itu sendiri, yang tentunya yang gratis. Karena untuk bahan pelajaran stok 3D Unity yang gratis itu udah sangat bagus sekali ya. Maka kita pakai stok aja. Oke, di sini sobat bisa klik Asset Store. Maka akan nampil websitenya Unity Asset Store. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari animasi-animasi. Kalau untuk pembelajaran mungkin yang free aja. Nah, ini adalah salah satu contoh 3D animasi ya, dari ribuan 3D animasi yang free. Saya memilih ini. Sebelum tulisan import adalah tulisan download. Nah, sobat tinggal klik download. Setelah download selesai akan muncul kolom import ini. Nah, kita klik aja untuk mengimport ke dalam Unity-nya. Oke, kita klik. Kita tunggu. Ini adalah pengimportannya ya. Tunggu saja, lumayan lama sih soalnya datanya banyak juga. Nah, maka akan ada pop-up seperti ini. Pastikan sudah terchecklist semua. Lalu kita tinggal klik import. Nah, ini kita sudah berhasil mengimport 3D animasinya yang ditandakan dengan munculnya folder file nama animasinya. Kita balik lagi ke sign. Nah, gimana kita caranya memasukkan animasi ke dalam sini? Oke, kita buka folder animasinya. Nah, di sini kita pilih. Oke, kita pilih ini. Lalu kita klik dan tahan, kita direct ke image target, ke dalamnya ya, dipastikan ke dalamnya. Ya, ini sudah nampil. Kita rubah rotasinya terlebih dahulu. Kita sudah berhasil memasukkan animasinya. Selanjutnya bagaimana caranya kita menampilkan di
di kamera HP atau secara real time ya, di atas logo Unity. Nah, di sini sobat kita harus mensiapkan printan logo dari yang sudah kita tentukan, harus di print biar untuk menampilkan ikonnya. Sebelum kita settingnya, di sini kita harus memasukkan license atau kode yang ada di web tadi. Gimana cara masukinnya? Pertama kita klik dulu open Vuforia konfigurasi. Nah, setelah itu kita klik global. Nah, pada bagian global di sini ada menu app license key. Nah, dari mana license-nya? Kita balik lagi ke website Vuforia Engine. Di sini kita copy paste dulu license-nya. Kita pergi aja ke license manager. Nah, kita klik name belajar Vuforia-nya. Nah, ini adalah license key-nya. Kita copy aja, copy paste. Kita copy ya. Lalu kita balik lagi ke aplikasi Unity-nya. Nah, pada app license key-nya kita kopikan saja ke sini. Nah, kita sudah berhasil mengkopinya. Selanjutnya kita setting webcam untuk menampilkan di HP atau kamera HP ya. Di sini pasti nyambungnya kalau yang menggunakan laptop akan nyambung ke webcam laptop. Tapi karena saya menggunakan aplikasi pihak ketiga agar bisa menampilkan dari fleksibel kamera HP ya. Nah, pada di bawah ini ada menu webcam, lalu pada kamera device kita pilih yang namanya DroidCam Source 2 atau 3 ya. Karena di sini saya menggunakan DroidCam sebagai aplikasi kamera pihak ketiganya. Selanjutnya kita uji coba bagaimana menampilkan di real time-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencobanya ya, menampilkan icon ini secara real time di atas logo. Coba pastikan sobat sudah memprintnya logonya. Nah, di sini kita langsung aja kita klik play. Pada bagian atas ini kita klik play. Nah, di sini kamera sudah nampil. Nah, di sini saya udah menyiapkan kertas dan tampaknya sudah berhasil ya kita di sini. Selanjutnya kita edit sedikit, kita ubah gayanya ya. Nah, kita next. Nah, sedang berlari ya di atas logo yang sudah kita print. Kita coba-coba. Wah, tampaknya berhasil ya. Animasinya bergerak, lari. Nah, bagaimana kalau jika printan logonya beda? Nah, itu kalau jika printannya beda, maka tidak akan ditampilkan oleh Unity-nya. Kita contoh ya. Di sini saya udah menyiapkan logo dari Blender. Kita coba apakah dia nampil atau tidak. Kita tutupi logonya. Nah, tidak nampil kan? Karena kita tidak memasukkan logo Blender di Vuforia Engine-nya di web yang tadi. Tetapi jika logo Unity, maka dia akan kembali tampil seperti biasanya. Karena dia mendeteksi di logo yang sudah kita masukkan ya. Kita coba. Wah, ini free. Ini icon animasi free. Tapi lumayan bagus ya. Tuh, bisa bergerak, lumayan stabil bergeraknya, cukup bagus ya, cukup tidak mengecewakan. Mungkin segitu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.